salah sebut. Betul, betul. Ya, Bapak Dr. Engineering Abdul Wahid, STMkom. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, saya bacakan singkat dulu ya Pak terkait profil Pak Dr. Jadi beliau ini merupakan merupakan dosen tetap di jurusan Teknik Komputer di Universitas Negeri Makassar di Sulawesi Selatan. Nah, selain aktif sebagai dosen dan peneliti, beliau juga merupakan senior web developer and security specialist dengan beberapa pengalaman dan sertifikasi internasional di bidang keamanan. Beliau mahir beberapa bahasa pemrograman tentunya. Untuk tingkat pendidikan, beliau menempuh sarjananya di sarjana S1 di Universitas Hasanuddin, bidang teknik ilmu teknik elektro. S2-nya ditempuh di Universitas Gadjah Mada, ilmu komputer, dan S3-nya kemarin di Kanazawa University di Jepang. Jurusannya Electrical Engineering dan Computer Science. Nah, di sini untuk pengalaman penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan penulisan bukunya, saya lihat sudah banyak sekali ya, jadi yang sudah diterbitkan, yang mungkin tidak dapat disebutkan satu-satu, bahkan mungkin sini yang perlu di-mention, salah satu artikel ilmiah beliau ini dalam bidang computer security pernah mendapatkan penghargaan sebagai Best Presentation Award pada Workshop International A3 Program Annual Workshop Research on Next Generation Networks di Korea Selatan. Wow. Jadi yang pastinya ya pengalaman pemateri kita pada hari ini terkait penulisan karya ilmiah itu sudah banyak sekali, dan langsung saja nih kita akan belajar terkait penggunaan Zotero, yang pastinya akan sangat berguna untuk kita semua para pelajar, mahasiswa maupun akademisi untuk dalam menulis penulisan ilmiah yang baik dan benar. Oke, Kak Ji, maaf ya, sebelum mulai ini kita take a picture dulu kali ya, Kak. Oh, boleh ya, biar sebelum pada keluar nih, biar fresh. Yang masih fresh, take a picture dulu kali ya, Kak. Semua. Boleh. Kak Kiki boleh nanti kasih aba-aba ya? Ya, bisa. Ya, silahkan di-on-kan kameranya, guys, untuk dokumentasi. Ya, silahkan di-on-kan kameranya dulu untuk beberapa orang. Oke, baik. Oke. Jadi sekarang yang bergabung itu ada 42 ya, 42. Ya. Oke, saya take a picture ya, guys. Langsung saja, silakan yang kameranya silakan dinyalakan dulu. Oke, baik. Kameranya dinyalakan dulu. Di page pertama dulu ya. 3, 2, 1. Oke, tahan dulu, ditunggu dulu. Bentar ya, untuk page 2-nya. Bentar. Tahan dulu. Ini tahan dulu. Oke, di page 2-nya 1, 2, 3. Alright then. Thank you guys. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita langsung ya untuk materi kita hari ini dipersilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Engineering Abdul Wahid. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya sangat luar biasa mengapresiasi ternyata ada semacam perkumpulan, semacam organisasi, semacam kampus yang seperti ini membentuk sebuah asosiasi, sebuah perkumpulan untuk
teman-teman peneliti, untuk teman-teman mahasiswa mulai dari level S1 sampai level S3 untuk sama-sama berkolaborasi, sama-sama saling mendukung untuk keperluan penelitian di semua level pendidikan. Oke, seperti yang dibacakan tadi, saya adalah salah satu pengajar yang ada di Universitas Negeri Makassar. Ingin berbagi sedikit, ingin share kepada kita semua mengenai kemarin diberikan topik mengenai reference management tools. Di reference management tools ini salah satu yang banyak digunakan oleh teman-teman di Universitas Negeri Makassar itu adalah aplikasi Zotero. Jadi saya akan berbicara, saya akan share materi-materi atau reference management tools, khususnya Zotero pada pagi hari ini. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Silakan, Pak. Bisa terlihat materi saya ya? Iya, sudah bisa, Pak. Sudah kelihatan. Oke, baik. Jadi ini semacam sharing saja, semacam diskusi saja di antara kita. Jadi kalau ada mungkin yang ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan, bisa langsung memotong pembicaraan saya, supaya sistem kita ini akan lebih interaktif. Oke, saya berikan judul materi saya kali ini adalah manajemen referensi dengan Zotero. Kenapa kita fokus ke manajemen referensi ini? Karena menurut Mbak Kiki, masih banyak di antara teman-teman yang kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan miss di sistem citasi dan manajemen pada saat menulis, apakah itu menulis laporan ilmiah atau menulis artikel atau menulis sesuatu yang berbau karya ilmiah. Karena kalau kita berbicara karya ilmiah, itu kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya referensi. Referensi ini adalah rujukan kita atau acuan kita dalam mengklaim karya ilmiah kita. Jadi tidak ada satupun karya ilmiah yang bagus tanpa memiliki referensi, tanpa memiliki acuan awal dari karya ilmiah tersebut. Pertanyaan pertama sih, what is manajemen referensi? Apa sih manajemen referensi? Jadi seiring dengan perkembangan, ternyata referensi ini sudah berkembang pesat juga. Jadi setiap penelitian, mungkin sebuah penelitian mungkin punya puluhan bahkan ratusan referensi. Olehnya itu untuk memudahkan kita sebagai peneliti atau memudahkan kita sebagai penulis, maka kita juga perlu melakukan manajemen terhadap referensi ini. Jadi kita perlu melakukan pengelolaan rujukan yang ada di karya ilmiah kita. Karena karya ilmiah yang baik itu adalah karya ilmiah yang mencantumkan secara benar semua rujukan-rujukan, semua referensi-referensi yang berasal atau yang disitasi. Pada saat kita ingin mengirim sebuah artikel atau mengirim sebuah manuskrip ke sebuah pengelola jurnal,
itu biasanya kita butuh atau diminta menuliskan gaya sitasi, menuliskan gaya daftar pustaka, tergantung dari lembaganya, berbeda-beda. Ini kadang menyusahkan kita, kadang menyulitkan kita pada saat kita ingin berpindah dari sebuah jurnal ke jurnal yang lain, maka kita perlu mengubah gaya penulisan citasinya atau gaya penulisan rujukannya. Nah, dengan bantuan manajemen referensi ini, dengan bantuan tools, dengan bantuan software, kita bisa dengan cepat melakukan perubahan-perubahan tersebut. Kemudian penulisan rujukan atau penulisan referensi ini juga punya gaya yang berbeda. Jadi ada yang dalam naskah artikel kita itu ada yang gayanya innote, ada yang endnote, atau bahkan ada yang footnote. Nah, demikian juga dengan cara penulisan bibliografinya atau daftar pustakanya, itu berbeda-beda. Maka sudah selayaknya lah kita perlu yang namanya manajemen referensi. Jadi kita perlu memanage referensi-referensi yang kita gunakan di artikel kita nantinya atau di dalam penelitian kita pada umumnya. Nah, seiring dengan kebutuhan itu, maka berkembanglah sebuah sistem atau sebuah perangkat atau sebuah software yang kita biasa namakan dengan Reference Management Tools. Reference Management Tools ini adalah alat bantu bagi kita atau software yang banyak kita gunakan untuk melakukan pengaturan dokumen atau referensi ilmiah tersebut. Mulai dari pengaturan tata letak di komputer kita, di PC kita atau di laptop kita, kemudian sampai ke pengaturan citasinya. Jadi soft tools ini bisa membantu kita dalam hal peletakan filenya untuk memudahkan kita mencari file tersebut pada saat kita butuh membaca referensi tersebut, sampai pada cara penulisan citasi maupun cara penulisan daftar pustaka itu di-cover oleh tools ini. Makanya ini dinamakan dengan Reference Management Tools. Ada banyak sekali jenis tools sebenarnya. Reference Management Tools ini ada banyak sekali, mulai dari yang free sampai ke yang berbayar. Mungkin adik-adik, bapak ibu yang ada di sini sudah sering mendengar istilah-istilah software ini, misalnya Mendeley. Mendeley ini adalah salah satu software reference management ini yang sifatnya free. Zotero yang kita akan pelajari hari ini itu juga sifatnya free. Free artinya kita bebas dengan mudah mendownload dan menginstall tanpa perlu membeli software atau berlangganan. Kemudian ada juga yang namanya RefWorks. Ada juga yang berbayar. Yang berbayar ini seperti Endnote, Reference Manager, dan lain-lain. Apa bedanya yang berbayar dengan yang free? Sebenarnya sih, kalau untuk keperluan manajemen referensi, itu sama saja kegunaannya. Jadi kalau ada yang free, kenapa mesti kita ambil yang berbayar? Kemudian kenapa kita mesti menggunakan reference management tools? Ini ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjadi acuan kita untuk memulai menggunakan tools ini untuk untuk bisa memanfaatkan atau memaksimalkan tools ini dibanding kalau kita masih menggunakan manajemen secara manual. Yang pertama tentu saja dengan tools kita pasti akan meminimalisir kesalahan penulisan. Jadi kita misalnya butuh gaya citasi IEEE, kita tidak perlu mengingat lagi
bagaimana struktur penulisan gaya sitasi IEEE di daftar pustaka, karena sudah disediakan oleh tools ini. Kemudian misalnya kita melakukan penyisipan referensi, penyisipan citasi, itu secara otomatis juga akan tersisip di daftar pustakanya tanpa perlu kita ketik secara manual lagi di daftar pustaka. Atau sebaliknya, pada saat kita menghapus sebuah referensi atau sebuah citasi di artikel kita tidak perlu lagi menghapus secara manual di bagian bawah di bagian daftar pustaka, karena citasi dan daftar pustaka dengan tools ini akan selalu melink, akan selalu terkoneksi. Jadi pada saat kita menyisipkan, di daftar pustaka juga akan muncul, dan seterusnya seperti itu. Meminimalisir kesalahan format penulisan, seperti yang saya katakan tadi, di tools ini sudah disediakan gaya citasi yang kita butuhkan. Kemudian membuat perpustakaan yang database perpustakaan dari referensi-referensi tersebut. Di Zotero ini kita bisa menyimpan secara offline maupun secara online semua referensi-referensi kita. Jadi semakin lama, semakin banyak yang kita simpan, dia akan membentuk sebuah database atau perpustakaan digital untuk pribadi kita sendiri. Kemudian membangun mata rantai keilmuan secara terstruktur. Jadi kita akan punya roadmap penelitian masing-masing. Dengan manajemen citasi ini, dengan manajemen referensi ini, kita akan bikin roadmap kita tersendiri. Jadi kita akan terarah, arah penelitian kita itu kemana secara terus-menerus, karena referensi-referensi kita itu akan tersimpan secara permanen di sistem reference management tools kita ini. Kemudian memudahkan perubahan style. Maaf ya, saya terima telepon dulu. Oke, maaf saya lanjut. Jadi dengan dengan reference management tools ini, kita bisa dengan mudah merubah style atau merubah gaya citasi, atau kalau bahasa Indonesia mungkin gaya selingkung ya. Kita dengan mudah merubah gaya selingkung tanpa kita harus mengetik secara manual lagi. Nah, kemudian yang terakhir, library dari berbagai device telah terhubung dalam satu akun yang sama. Jadi kita bisa mengakses dari mana saja, kapan saja, dengan device apa saja pada saat kita punya akun yang sudah tersinkronisasi dengan data yang ada di laptop kita. Jadi ini tujuan atau ini keutamaan kenapa kita harus menggunakan reference management tools dalam melakukan penulisan karya ilmiah atau dalam melakukan penelitian. Oke, kemudian salah satu tools seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu tools yang banyak kita gunakan di UNM itu adalah Zotero. Kita baca di sini Zotero. Ini dikembangkan di Roy Rosenzweig Center for History and New Studio dengan platform open source. Jadi dia platformnya open source alias free atau non komersil. Zotero ini merupakan salah satu tool untuk manajemen referensi dan sekaligus pengelolaan citasi yang banyak digunakan karena kemudahan dan kepraktisannya. Ini sisi alasan orang banyak menggunakan Zotero, karena sisi kemudahan dan kepraktisannya. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak pelatihan dan seterusnya untuk menggunakan ini. Kemudian yang berikutnya, Zotero juga ini support dengan berbagai sistem operasi.
Jadi kalau bagi pengguna Windows bisa menginstal Zotero dengan mudah. Bagi pengguna Linux maupun pengguna Mac itu bisa atau disupport oleh software-software atau tools Zotero ini. Baik, kemudian apa hebatnya Zotero? Ya, seperti yang saya katakan tadi, jadi semua referensi tersimpan di dalam library sehingga bisa dimanfaatkan untuk riset-riset selanjutnya. Jadi dia akan tersimpan secara permanen di library kita. Kemudian kita juga bisa mengkolaborasikan dengan library milik peneliti lain. Di Zotero ini, di akun Zotero kita, itu kita bisa mencari peneliti lain yang juga menggunakan Zotero. Jadi dia semacam memiliki medsos atau media sosial yang ada di Zotero, sehingga kita bisa dengan mudah mencari peneliti-peneliti yang punya base atau punya tema riset yang mirip dengan tema riset yang kita lakukan, untuk kita temani share, untuk kita temani diskusi, dan seterusnya. Jadi dia juga memiliki semacam media sosial yang khusus untuk pengguna Zotero. Kemudian yang terpenting adalah Zotero ini gratis atau free. Kemudian kita masuk ke intinya. Bagaimana sih penggunaan Zotero itu? Apakah mudah atau sulit? Jadi saya berusaha mengklasterisasi langkah simpel penggunaan Zotero ini dalam 3 tahapan sebenarnya. Tahapan yang pertama itu kita melakukan persiapan. Jadi persiapan itu mulai dari menginstal aplikasi Zotero standalone-nya, kemudian menginstal kalau kita mau menginstal Zotero Zotero konektornya yang terhubung langsung dengan browser yang kita gunakan, kemudian melakukan register akun secara online di webnya Zotero, kemudian kita melakukan sinkronisasi akun Zotero online kita dengan Zotero yang ada di desktop kita atau Zotero standalone kita. Itu persiapannya sebenarnya. Jadi cukup mudah, tinggal kita melakukan hal-hal seperti ini. Sebentar saya akan coba demokan mulai dari persiapan sampai di langkah yang terakhir. Kemudian di bagian kedua, di klaster yang kedua, kita harus melakukan pendataan. Pendataan ini adalah bagaimana kita memasukkan semua referensi-referensi kita ini ke dalam Zotero kita, ke dalam aplikasi Zotero kita. Cara memasukkannya itu bisa dilakukan secara manual dan bisa dilakukan secara otomatis. Secara manual ini jarang digunakan karena banyak memakan waktu, tapi kadang juga sangat perlu digunakan. Manakala referensi kita itu berasal dari buku teks misalnya yang tidak punya file, itu kita harus masukkan secara manual di aplikasi Zotero kita dengan cara mengetikkan. Kemudian yang kedua, kita memasukkan secara otomatis. Secara otomatis ini yang banyak dilakukan orang. Kenapa? Karena sangat praktis dan bisa langsung membaca secara otomatis metadata dari referensi kita, sehingga semua keperluan-keperluan di bibliografi, semua keperluan-keperluan di daftar pustaka itu bisa muncul secara otomatis. Yang secara otomatis ini ada 2 macam cara. Yang pertama, jika kita menginstal Zotero Connector tadi, artinya kita tempel plugin-nya Zotero itu di browser, itu pada saat kita melakukan pencarian artikel yang akan kita jadikan referensi, kita temukan, itu bisa kita langsung pintas dengan menyimpan dari browser itu langsung masuk ke Zotero. Cara yang kedua itu manakala kita sudah punya file artikel atau file-file rujukan yang lain yang ada di laptop kita, itu bisa kita langsung masukkan ke dalam Zotero secara otomatis dan metadatanya juga akan terbaca. Yang penting
Apa yang penting sumber referensi kita itu berasal dari artikel-artikel yang cukup bereputasi atau terdaftar di lembaga pengindeks, mulai dari yang lembaga pengindeks Google Scholar sampai ke yang cukup bereputasi seperti Scopus dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu pada saat kita sudah mengutip pada saat kita menulis artikel atau saat menulis laporan yang kita lakukan biasanya kita menggunakan Microsoft Word, itu kita lakukan pengutipan. Nah, dengan pengutipan ini atau bentuk penulisan daftar pustaka ini bisa dilakukan secara otomatis dengan menarik data kita dari Zotero. Jadi akan memudahkan kita. Sebentar saya juga akan demokan ini mulai dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir. Baik, sebelum saya mendemokan, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi dulu atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebelum saya lanjut ke bagian instalasi dan persiapan. Ya, mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan dulu sebelum langsung ke prakteknya ya, Pak. Ya, betul. Oke, kalau memang tidak ada, berarti saya pikir cukup jelas ya. Bapak Ibu sudah tahulah apa itu reference management tools, apa fungsinya dan apa keutamaan sehingga kita memang perlu menggunakan reference management tools ini. Oke, saya akan langsung ke bagian proses persiapan aplikasi Zotero ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di bagian persiapan ini, yang pertama kita harus melakukan instalasi, kemudian register akun, dan sinkronisasi akun. Oke, saya share kembali. Oke, bisa terlihat di layarnya apa yang saya share? Bisa, Pak, udah bisa. Oke. Saya tunjukkan dulu bagian yang pertama, di mana kita bisa mendapatkan aplikasi Zotero. Aplikasi Zotero ini bisa kita ambil softwarenya itu di www.zotero.org. Jadi ini alamatnya zotero.org. Kemudian kalau kita ketikkan di browser kita www.zotero.org, tampilan awalnya seperti yang tampil di layar Bapak Ibu semua. Jadi kita langsung di bagian tengah dari layar tersebut itu ada tombol download. Nah, kita klik tombol download, maka kita akan diarahkan ke tempat kita melakukan download Zotero ini. Tampilannya seperti ini. Ada dua bagian yang perlu kita cermati. Yang pertama yang ada di bagian sebelah kiri dan ada di bagian sebelah kanan. Sebelah kiri ini adalah software Zotero standalone-nya atau Zotero desktop yang akan kita install di komputernya kita. Oke. Jangan khawatir, softwarenya ini secara otomatis akan membaca operating system yang kita gunakan. Jadi misalnya kebetulan saya menggunakan Mac, maka dia akan muncul Zotero 5.0 for Mac. Jadi pada saat saya download, maka yang saya download itu adalah software untuk installer Mac. Pada saat Bapak Ibu menggunakan Windows, maka yang muncul di layarnya di sini itu adalah Zotero 5.0 for Windows. Nanti pada saat Bapak Ibu lakukan download, maka yang terdownload itu adalah Zotero untuk
installer Windows, dan seterusnya kalau menggunakan sistem operasi yang lain. Kemudian di bagian sebelah kanan layar itu ada tombol juga install yang tulisannya install Chrome Connector. Kebetulan saya menggunakan browser Google Chrome, maka konektor yang terinstall itu akan terinstall ke Google Chrome saya. Pada saat saya gunakan Mozilla misalkan, maka yang muncul di sini adalah logo Mozilla, dan akan pada saat kita klik tombol install konektornya, maka yang terinstall itu akan terinstall menjadi plugin atau konektor di Mozilla, dan seterusnya seperti itu. Jadi cukup melakukan download Zotero standalone, kemudian kita melakukan instalasi. Cara menginstalnya juga sangat mudah, tinggal klik 2 kali, kemudian ada petunjuk next, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian untuk install konektor ini cukup diklik ini 1 kali, kemudian nanti ada petunjuknya, kemudian kita next saja sampai selesai juga, maka dia akan terinstall ke konektor sebagai konektor kita. Nanti saya perlihatkan kegunaan dari masing-masing konektor ini. Oke, jadi proses instalasi itu cukup nanti pada saat setelah kita lakukan download di Windows kita, maka dia akan muncul satu file installer seperti ini. Kita tinggal klik saja seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk tandanya pada saat Bapak Ibu sudah menginstall konektor ini, pada saat sudah menginstall aplikasinya, baik konektor maupun Zotero standalone-nya, ada 3 bagian yang kita harus perhatikan. Yang pertama itu tentu saja pada saat kita sudah menginstal Zotero standalone-nya atau Zotero desktop-nya, itu akan muncul pada saat dijalankan itu tampilan awalnya seperti ini. Jadi ada ini aplikasi Zotero-nya, nanti kosongannya seperti ini. Jadi ada left panel, central panel, dan right panel. Nanti saya akan jelaskan satu-satu fungsi dari masing-masing panel ini. Kemudian tanda yang kedua, kalau terinstall, itu di browsernya, di browser yang Bapak Ibu gunakan, itu akan ada icon baru di sebelah kanannya, address barnya atau di sebelah kanan alamat webnya itu biasanya gambarnya seperti ini, yang pada saat kita dekatkan pointer kita ke sana itu akan muncul tulisan save to Zotero. Jadi dia tujuannya untuk memintas atau menyimpan langsung dari browser hasil pencarian artikel kita dari browser atau apa yang kita dapatkan di browser kita, itu bisa langsung disimpan ke Zotero dengan melalui plugin ini. Kemudian tanda yang ketiga itu pada saat Bapak Ibu membuka Microsoft Word-nya, di bagian Microsoft Word itu ada menu baru yang namanya menu Zotero. Yang di dalam menu baru tersebut, di dalam menu Zotero tersebut itu ada ada beberapa submenu di dalamnya. Ada Add Edit Citation, Add Edit Bibliography, Document Preferences, dan seterusnya. Sebentar pada saat di bagian manajemen citasi saya akan menjelaskan fungsi-fungsi ini. Oke, kita mulai dengan melihat panel atau tampilan awal dari Zotero ini. Tampilan awal dari Zotero ini adalah seperti yang tampil di layar Bapak Ibu. Di situ akan muncul gambar yang seperti ini. Jadi ada 3 panel.
saya saja yang memberikan nama ya. Saya berikan nama left panel, central panel yang ada di bagian tengah, dan right panel yang ada di bagian kiri. Left panel, kita mulai dari left panel. Default-nya itu seperti ini. Jadi ada folder awal namanya folder root, itu adalah my library. Kalau kita install yang berbahasa Inggris, kalau kita install pakai bahasa Indonesia itu biasanya muncul tulisan perpustakaan itu di situ. Jadi sama saja. Folder ini berisi, atau panel ini berisi folder library yang mengatur struktur penyimpanan referensi yang dimiliki. Jadi default-nya seperti ini. Jadi my library, kemudian ada sub folder ada di dalamnya, secara default ada 4. Kemudian kita bisa menambahkan sendiri. Jadi kita bisa mengatur letak-letak folder yang kita inginkan. Jadi contohnya mungkin bisa dilihat seperti ini. Jadi di bagian sebelah kanan atas itu ada gambar folder, kemudian tanda tambah. Itu kita bisa klik untuk menambahkan. Jadi kita klik yang folder itu, gambar folder itu, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita diminta memasukkan nama folder yang kita inginkan. Misalnya saya tuliskan nama foldernya itu Multimedia and Education, kemudian saya klik tombol OK, maka dia akan muncul sebagai folder baru, di bawahnya folder root atau folder my library, itu namanya folder Multimedia Education. Tentu saja folder ini belum ada isinya atau masih kosongan, jadi nanti akan muncul di sini. Kemudian central panel. Central panel ini fungsinya adalah menyimpan referensi, deretan referensi yang ditampilkan merujuk pada folder aktif pada left panel. Jadi apa yang kita pilih di sini itu akan menunjukkan isinya di sini. Jadi isi dari referensi kita apa? Jadi referensi yang kita simpan itu pada dasarnya kita simpan di central panel. Di left panel kita hanya mengatur tata letaknya saja, atau kita bisa buatkan folder berdasarkan jenis penelitian yang kita inginkan, supaya memudahkan kita dalam mencarinya nanti, mencari referensi kita manakala kita punya referensi yang sangat banyak. Kemudian di bagian terakhir namanya right panel atau panel kanan. Inilah yang berisi detail informasi bibliografi dari referensi yang aktif pada central panel. Jadi kita memilih misalnya salah satu judul referensi kita di central panel, maka detail informasinya akan muncul di sebelah kiri ini. Biasanya kalau kita mengambil atau menyimpan dari referensi-referensi yang berasal dari jurnal bereputasi masuk ke sini, biasanya right panel ini secara otomatis akan terisi dengan benar. Tapi manakala misalnya kita mengambil dari referensi yang metadatanya kurang detail, maka kita bisa melakukan pengisian secara manual atau melengkapi secara manual right panel ini sesuai dengan artikel atau referensi kita yang ada di central panel. Oke, saya mungkin akan mendemokan sedikit tata cara penggunaannya. Saya langsung saja buka Zotero saya share. Oke, sudah bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Sah. Ini yang aplikasi ya, Pak? Ya, aplikasi Zotero. Nah, aplikasi Zotero ini apa namanya? Yang ada di layar ini kebetulan punya saya, sudah banyak isinya. Jadi sudah banyak sekali folder yang saya buat, kemudian di setiap folder itu sudah saya isi dari referensi-referensi yang sesuai dengan penelitian saya.
Jadi misalnya saya bikin penelitian mengenai electronic office, maka referensi saya mengenai e-office ini akan ada beberapa muncul. Kemudian saya melakukan penelitian di bidang teknik komputer, misalnya ini belum ada isinya. Kemudian misalnya paper S2, ini ada 2 isinya. Paper S2 ada beberapa isinya dan seterusnya seperti itu. Nah, pada saat saya mau menambahkan folder, misalnya saya mau melakukan penelitian di Areski kampus misalnya. Saya buat folder namanya ulang ya. Saya klik ini collection, kemudian saya ketik misalnya Kiki kampus misalnya. Nah, setelah itu saya klik OK, maka dia akan muncul ini folder baru namanya Kiki kampus, tapi isinya belum ada. Nah, sebentar kita coba kita coba isi dengan beberapa cara. Jadi kita bisa mengisi dengan cara manual dan cara otomatis seperti yang saya jelaskan tadi di bagian pendataan. Oke, itu ini bagian masih bagian persiapan. Bagian persiapan yang lain yang perlu kita lakukan adalah membuat akun atau meregister akun kita di Zotero Online untuk kemudian kita sinkronisasi dengan Zotero offline kita. Bagaimana caranya? Caranya juga cukup mudah. Yang pertama tentu saja kita buat akun dulu di Zotero. Jadi alamat yang tadi zotero.org, di bagian sebelah kanan atas, itu ada login dan ada register. Kalau kita belum punya akun, kita register terlebih dahulu. Register ini juga sifatnya free, jadi bebas atau gratis. Tinggal buat username, usahakan username-nya ini belum pernah digunakan sebelumnya oleh orang lain. Jadi kalau punya nama, misalnya namanya cukup banyak yang punya, cukup pasaran, tambahkanlah sebuah atribut di belakang namanya misalnya atau depan namanya yang membuat atribut ini yang membuat dia unik, berbeda dengan yang lain misalkan. Kemudian masukkan email, kemudian email konfirmasi juga dimasukkan, password dan verify passwordnya dimasukkan, captcha-nya juga harus diisi untuk membuktikan bahwa kita bukan robot. Email yang kita masukkan di sini harus email yang valid ya, yang bisa kita terima email di dalamnya, karena nanti akan muncul kita akan dikirimi email untuk melakukan validasi atau untuk melakukan konfirmasi bahwa email tersebut adalah betul-betul milik kita. Dan akun kita bisa aktif setelah kita melakukan reply dari link yang diberikan di email tersebut. Baru kita punya, secara otomatis akan terregister. Setelah terregister, kita bisa langsung login, masuk ke Zotero kita dengan menggunakan emailnya atau menggunakan username-nya. Saya masukkan email saya, kemudian username saya, kemudian saya login. Kalau sudah login, tandanya kita akan login dengan username kita di sini. Di sini kemudian ada menu-menu di dalamnya. Menu yang pertama itu ada web library. Ini adalah sudah tersinkronisasi dengan Zotero offline kita. Jadi pada saat kita mengupdate Zotero offline kita, di sini juga akan secara otomatis terupdate. Contohnya tadi saya buat folder baru namanya folder Kiki Kampus. Ini juga secara otomatis sudah ada di Zotero online saya. Tapi ini tidak langsung
spontan begitu saja ya. Kita harus melakukan sinkronisasi dulu di Zotero offline kita dengan memasukkan username dari username dari yang kita sudah buat tadi. Kemudian ada menu grup. Menu grup ini yang saya katakan tadi, kita bisa mencari grup yang atau bisa membuat grup untuk kita tempatnya berkumpul. Jadi kita misalnya saya penelitian saya misalnya mengenai information security, maka saya bisa mencari grup information security untuk kemudian join ke sana. Nah, di sana saya bisa melakukan diskusi. Kemudian ada dokumentasi. Nah, ini hanya cara instalasi dan sebagainya. Kalau ada yang mau pelajari boleh, mau mendalami mengenai Zotero juga boleh. Semua detailnya ada di bagian ini. Kemudian ada namanya forum. Forum diskusi juga kita bisa bergabung, bisa kita ikuti dan seterusnya. Kemudian kita bisa kirim email dan terima email dan seterusnya. Oke. Oke, itu di bagian di bagian web library, kemudian menu-menu yang atau fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nanti bisa dieksplor sendiri. Yang jelas kita bisa menyimpan secara online data yang ada di desktop kita, di Zotero desktop kita, yang secara otomatis akan tersinkron. Nah, ini yang paling perlu digunakan karena meminimalisir pada saat misalnya laptop kita tiba-tiba crack atau kita berada di tempat lain yang kebetulan kita tidak membawa laptop kita, maka data referensi kita tetap bisa kita baca, tetap bisa kita akses dengan menggunakan akun online kita. Oke, saya kembali ke Zotero desktop. Kemudian di Zotero desktop ini, saya share yang Zotero desktop kembali ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya bisa mensinkronisasi data yang ada di Zotero desktop saya ini dengan data akun saya. Tadi kan belum connect ceritanya. Kalau yang saya punya ini kan sudah saya konekkan sebelumnya. Jadi apa yang saya update, misalnya saya menambahkan folder Kiki Kampus di online juga tadi sudah muncul secara otomatis folder Kiki Kampus. Bagaimana cara mensinkronisasinya itu cukup dilakukan satu kali di awal. Setelah itu secara otomatis akan secara terus-menerus tersinkron. Sinkronisasinya ada di bagian Zotero desktop, itu di bagian sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas ada ada icon yang berbentuk lingkaran, ada tanda panahnya warna hijau. Pada saat kita dekatkan pointer kita di sana, itu akan muncul sync with Zotero.org, artinya disinkronisasi dengan Zotero.org. Nah, bagaimana cara sinkronisasinya? Saya share lagi yang PowerPoint karena tidak tampil lagi. Oke, ini PowerPoint yang cara sinkronisasi. Jadi
klik icon sinkronisasi yang ada di sebelah kanan atas, yang warna hijau lingkaran ada panahnya. Setelah diklik, itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita ketik saja Open Sinkronisasi Preferences. Nanti setelah kita ketik, klik tombol tersebut, tombol ini, maka kita akan diberikan kotak dialog lagi yang meminta kita memasukkan username, kemudian password. Username yang tadi yang kita masukkan adalah username yang yang belum yang kita buat tadi di akun online kita. Oh ya, kita juga bisa sebenarnya langsung membuat akun dari sini. Jadi create akun ini, klik create tombol akun, maka kita diarahkan ke bagian yang tadi yang saya jelaskan tadi untuk melakukan register akun. Kalau kita sudah punya akun, tinggal memasukkan username-nya saja, kemudian password yang kita buat tadi pada saat kita melakukan registrasi. Setelah itu klik setup sinkronisasi, kemudian klik OK, maka secara otomatis akan terjadi sinkronisasi. Jadi data yang ada di Zotero desktop kita itu akan terkirim ke akun online kita yang ada di zotero.org. Demikian juga sebaliknya, pada saat kita melakukan updating data di zotero.org, dia akan terkirim juga ke Zotero offline kita. Jadi ini cukup dilakukan satu kali saja di awal. Jadi kita bisa lakukan itu cukup satu kali. Setelah itu dia akan berjalan secara terus-menerus selama kita tidak menghapus Zotero offline kita di laptop kita, atau pada saat kita tidak berpindah Zotero ke laptop yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian, jadi itu tadi persiapan yang kita lakukan. Jadi mulai dari instalasi, setelah instalasi kita buat akun atau register akun online. Setelah register akun online, kita sinkronisasi Zotero desktop kita ke Zotero online kita. Itu persiapan. Sekarang kita masuk ke bagian manajemen datanya. Jadi pendataan. Jadi bagaimana cara kita memasukkan referensi kita, artikel-artikel kita ini ke dalam Zotero. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita lakukan secara manual, dan yang kedua itu kita lakukan dengan otomatis dari browser. Baik, yang terlihat di layar ini adalah aplikasi Zotero ya, yang saya buka. Iya, Pak. Ya, jadi seperti yang saya buat tadi, saya sudah buat satu folder, di mana folder ini belum ada isinya. Jadi saya namakan foldernya di kampus misalkan. Ini saya ingin tambahkan data referensi saya ke dalam folder ini. Cara yang pertama itu adalah cara manual. Cara manual ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini jarang digunakan kecuali kita referensinya memang dari buku cetak atau buku teks yang tidak ada filenya, baru kita lakukan ini. Misalnya kita ngambil dari sebuah buku.
Caranya kita tinggal klik tombol tambah yang ada pas di atas panel tengah, kemudian kita memilih jenis referensinya itu dari mana. Apakah dari buku, buku section, dari jurnal, atau dari yang lain. Apakah interview, apakah forum, atau film, dan seterusnya bisa kita jadikan referensi ternyata. Nah, misalnya anggaplah saya ambil dari sebuah buku cetak. Nah, saya tinggal memilih book, jadi buku cetak, saya klik maka akan muncul icon buku di sini. Kemudian kita beralih ke panel sebelah kanan. Di panel sebelah kanan itu muncul bagian-bagian yang bagian-bagian yang mesti kita isi secara manual. Misalnya judul bukunya, title-nya misalnya saya masukkan kemudian nama penulisnya. Nama penulis ini bisa kita pilih first name dan last name. Kalau kita punya dua nama, misalnya last name saya misalnya Wahid, kemudian first name saya masukkan Abdul misalnya. Kemudian kalau ada penulis kedua, tinggal klik tombol tambah, logo tambah yang ada di sebelah kanan penulis pertama tadi. Kemudian kita masukkan nama penulis kedua. Nah, kalau ada yang punya suku katanya satu saja, namanya misalnya namanya Rudi saja, tidak ada Rudi tambahannya, itu kita bisa klik tombol yang ada di sini menjadi switch to single. Jadi dia cukup satu suku kata, misalnya Wandi misalkan. Nah, dia seperti ini. Ya, kalau ada penulis ketiga dan seterusnya. Ini juga biasanya kalau kita penulisnya bukan orang, tapi sebuah lembaga, misalnya Departemen Pendidikan. Ya, itu kita pakai single field. Kalau nama orang biasanya kita pakai to field. To field ini yang dua suku kata, ada nama pertama dan ada nama terakhir. Biasanya nama terakhir itu, misalnya ada yang punya nama 3 suku kata, nama terakhir itu biasanya diambil dari suku kata terakhir. Kemudian suku kata nama yang lainnya itu ditulis di first name. Biasanya aturannya seperti itu. Kemudian ada abstrak di bawahnya. Ini biasanya kalau kita masukkan secara manual, ini tidak perlu diisi. Kenapa? Karena ini tidak diperlukan di daftar pustaka. Pokoknya yang diperlukan saja. Jadi misalnya edisinya misalnya edisi ketiga, place-nya misalkan Makassar, Indonesia. Publisher-nya misalnya saya pilih UNM Press misalkan. Date-nya misalnya tahunnya saja 2022 misalnya. Nah, kalau ada ISBN-nya, tulis ISBN-nya dan seterusnya seperti itu. Nah, ini selesai untuk yang masukkan secara manual. Jadi yang perlu kita masukkan di info bibliografi ini kalau kita masukkan secara manual adalah pastikan yang hanya diperlukan di daftar pustaka. Kalau tidak diperlukan di daftar pustaka itu tidak perlu. Nah, biasanya sih yang diperlukan adalah misalnya judulnya, kemudian penulisnya siapa, edisi terbitnya, tempat terbit, publishernya, date-nya. Itu yang biasa diperlukan. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah pada saat kita melakukan browsing dan kita mendapatkan artikel. Contohnya misalnya saya browsing di Scholar saja langsung ya, di Google Scholar. Scholar.google.com misalkan. Saya memasukkan kata kunci misalnya saya contohnya masukkan flip learning misalkan.
flip learning ini misalnya saya cari yang ada ini saja. Misalnya yang ini. Mudah bisa terbuka. Nah, kalau bisa terbuka PDF-nya, jadi kita usahakan buka PDF-nya. Kalau PDF-nya sudah terbuka di seperti ini, itu kita bisa cari konektor yang tadi. Jadi yang ada Zotero konektor, kemudian kita tinggal save to Zotero saja. Save to Zotero dengan dengan PDF dan seterusnya itu bisa. Jadi caranya save to Zotero, kemudian kita pilih folder yang mana kita tempati. Kalau misalnya sudah banyak foldernya, kita tinggal pilih folder yang mana kita tempati. Misalnya saya mau taruh di TV kampus ini tadi, setelah itu saya klik done, maka dia akan masuk. Saya coba lihat tadi. Zotero ini sudah masuk. Jadi yang judulnya tadi Systematic Review Research on Deep Learning Method in Engineering Education itu akan masuk. Jadi dia secara otomatis lengkap dengan detail-detailnya. Walaupun ada yang kita perlukan dan masih kosong, itu bisa kita tambahkan secara manual. Misalnya serifnya dan seterusnya kalau memang diperlukan. Di sini sampai abstraknya juga seperti itu. Nah, jadi caranya sama. Jadi cukup langsung dari hasil browsingan kita. Jadi saya kasih contoh satu lagi. Misalnya saya ambil yang ini, is flip learning appropriate. Saya buka lagi PDF-nya. Ini ada yang bertanya, Pak, tampilan yang ditampilkan itu dari browser ya, Pak? Ya. Ya, jadi sudah ada di situ Zotero konektornya kalau dari browser. Ya, Yang sudah di-download tadi ya, Pak? Ya, kalau kita sudah install tadi secara lengkap, itu bisa langsung kita save dari lewat Zotero konektor. Jadi tinggal memilih Zotero konektor di sini, kita klik Zotero konektor, nanti dia akan meminta kita memilih folder apa yang ini. Saya buka dulu yang salah satu contoh lagi. Jadi bisa langsung tersinkronisasi ya? Ya, langsung tersimpan dari ini terlalu banyak ini buku. Jadi ini dari browser. Saya melakukan pencarian ya. Ini semacam pencarian artikel. Jadi kalau misalnya ada artikel yang saya dapatkan, saya inginkan, misalnya ini ya, saya buka PDF-nya. Itu artikelnya langsung terdownload juga, Pak, nantinya? Ya, jadi nanti kalau kita simpan, saya kembali buka Zoteronya dulu ya. Zoteronya. Ini pada saat kita, ini kan tadi yang saya simpan dari browser ya. Dari browser simpan ke Zotero. Di sini ada sebelah kanan itu ada kayak panah-panah. Saya klik itu, dia akan buka snapshot dan full PDF-nya. Nah, kalau kita mau baca full papernya, itu tinggal diklik yang full text-nya saja, yang file PDF. Maka file PDF akan terbuka, dan kita bisa baca referensinya. Jadi kita tidak perlu lagi menyimpan dulu baru memasukkan.
Jadi tinggal langsung kita pintas, kita simpan dari browser hasil pencarian kita. Jadi kita simpan dari kita buka PDF-nya. Pada saat kita browsing ya, pada saat kita browsing kita simpan. Nah, misalnya ini yang artikel kedua dari PSOL. Saya tinggal klik Zotero Connector untuk menyimpan. Jadi otomatis tersimpan, terus tersinkron juga di Zotero-nya. Ya, Zotero tersinkron juga di Zotero online. Nah, misalnya saya mau simpan juga di folder Wiki tadi, Wiki kampus tadi, kita klik down, maka dia akan masuk langsung ke Zotero. Jadi lebih praktis. Iya, sangat ini. Nah, ini tadi. Ada dua kemungkinan. Jadi pada saat kita simpan ini, dia akan kalau dia tanda centang seperti ini, dia berarti bisa membaca metadatanya. Tapi kalau tidak, biasanya tanda kali seperti ini berarti apa yang kita download itu tidak bisa terbaca metadatanya, sehingga kita perlu memasukkan secara manual di sini. Tapi kalau kita mengambilnya dari artikel yang cukup bereputasi, maka dia pasti akan terbaca metadatanya seperti ini. Nah, ini ikut dengan PDF-nya. Nah, PDF-nya kita tinggal buka saja, karena akan ada langsung masuk ke Zotero kita. Dan seterusnya seperti itu. Cara yang ketiga ini cukup biasanya dilakukan kalau kita sudah terlanjur punya banyak sekali artikel ya. Artikel kita misalnya sudah tersimpan rapi di komputer kita. Berarti kita tinggal klik and drag saja masuk ke sini. Caranya sangat mudah juga. Caranya sangat mudah. Tinggal kita cari di mana posisi artikel kita. Jadi misalnya saya punya artikel yang saya sudah download. Ini yang di-download di luar Zotero berarti ya, Pak? Ya, di-download di luar Zotero. Kita sudah punya di desktop misalnya kita taruh, atau di sebuah folder. Nah, tinggal kita tinggal kita memblok semua, kemudian mendrag ke panel tengah yang ada di Zotero kita. Jadi misalnya saya kasih contoh saja. Kebetulan saya ada satu artikel ini yang ada di desktop saya. Ini ya, kebetulan ada satu artikel di desktop saya. Nah, saya artikel ini misalnya saya mau masukkan ke Zotero ini. Tinggal saya klik, drag. Drag artinya ditarik ya, Pak? Ya, ditarik, diklik, jangan dilepas, kemudian ditarik. Jadi klik, tarik. Jadi klik, tarik sampai ke panel tengah ini. Kalau sudah sampai di panel tengah, baru kita lepas. Nah, langsung masuk situ ya. Dia akan muncul dan dia akan membaca metadatanya. Pak, mohon maaf Pak memotong, itu diingatkan katanya baterai laptopnya 4% Pak, mungkin. Oh iya. Terus itu dulu Pak, takut langsung mati. Perhatian juga ini pesertanya. Iya, saya sampai. Iya, saya tidak lihat 4%. Makasih siapa ini, Alam ya? Andi Alam. Nanti tiba-tiba hilang dari pandangan dari layar kita semua. Iya. Oke, saya izin ngambil charger dulu ya.
Boleh Pak, Baik, silakan. Pak. Silakan. Mungkin Jadi, kepada kayak peserta ada yang mau ditanyakan, mungkin yang sambil praktek ya Ya. Kak Kiki. Saya juga sambil ini soalnya. sama, belajar juga ini. Ini lebih praktis ya, Kak Ji. Maksudnya lebih otomatis masuk ke dalam, langsung terdownload otomatis Iya, juga. betul. Itu yang paling utama, langsung terdownload, langsung tersinkron ke itunya, ke Word. Benar. Jadi Karena sekalipun biasanya itu kayak, dicari dulu. ya benar. Jadi sekalipun semisal dianya maksudnya tidak reputable mungkin, jadi tidak ada linknya ya masuk ke sini. Jadi terdeteksi sendiri kalau emang nggak reputable, berarti baiknya jangan Masuk. diambil. Iya, Iya. betul. Daripada kedepannya kan bermasalah. Iya. Tapi apa namanya, mungkin pesertanya yang peserta yang sambil praktek, apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan, mumpung langsung nih ada Pak Abdul Wahid. Sebenarnya Kak Ji, ketika teman-teman di dalam, sudah ada Pak Wahid ya, Pak. Lanjutlah nanti. Baik. Ini tadi muncul 3 kali ya, karena saya klik and drag 3 kali. Nah, biasanya kita tinggal hapus saja kalau memang munculnya 3 kali. Jadi cukup mudah. Jadi ada 3 cara tadi untuk memasukkan. Saya sudah demokan. Cara yang pertama yang manual. Jadi biasanya manual kalau referensi kita itu dari textbook, dari buku teks. Ini mau tidak mau kita harus mengetikkan detail atau info bibliografinya di panel kanan secara manual. Kemudian 2 artikel yang saya masukkan dengan cara menyimpan langsung atau save dari browser, ini yang paling banyak digunakan. Jadi sambil kita browsing mencari artikel, itu kemudian kita simpan langsung, hasil yang kita dapatkan itu bisa kita simpan langsung ke Zotero. Ini yang kelebihan dari Zotero dibanding reference management tools yang lain seperti Mendeley dan sebagainya. Jadi Zotero punya plugin, punya konektor yang bisa menyimpan langsung dari browser ke Zotero. Kemudian cara yang ketiga itu dari file yang ada di laptop kita, itu bisa kita masukkan langsung ke Zotero. Ini di bagian pendataan. Jadi ceritanya kita harus masukkan semua referensi kita ke dalam Zotero kita untuk kemudian bisa kita gunakan nanti pada saat menulis artikel, atau juga memudahkan pada saat kita ingin membaca referensi tersebut. Jadi kita tinggal membuka Zotero kita, kemudian kita pilih referensi yang mana, karena biasanya judulnya sudah secara otomatis akan muncul di bagian atas. Kemudian kita tinggal klik file PDF-nya untuk membuka seperti ini. Oke, itu bagian pendataan. Kemudian di bagian ketiga yaitu manajemen citasi. Manajemen citasi ini adalah bagaimana kita menggunakan referensi ini sebagai citasi kita, sebagai daftar pustaka kita pada saat kita menulis artikel. Biasanya kita menulis artikel kita itu menggunakan Microsoft Word ya. Rata-rata menggunakan Microsoft Word. Kalaupun ada dari prodi yang lain, yang utamanya dari MIPA dan teknik, itu biasanya juga diminta, ada yang diminta menulis menggunakan LaTeX. LaTeX ini
dia semacam aplikasi untuk penulisan karya ilmiah di bidang matematik atau bidang teknik, bidang engineer. LaTeX ini juga bisa kita buatkan koneksi dengan Zotero ini atau dengan Mendeley. Oke, saya ingin mendemokan yang menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word saya ini tampil ya? Iya Pak, sudah tampil. Oke. Di Microsoft Word pada saat kita sudah menginstall Zotero, itu akan muncul menu baru, namanya menu Zotero. Oke, seperti yang tampil ini ada menu Zotero-nya. Di sebelah pada saat kita mengklik menu Zotero ini muncul submenu di bawahnya. Ada Add Edit Citation, ada Add Edit Bibliography, ada Document Preferences, Refresh, Unlink Citation, dan sebagainya. Oke, yang pertama saya jelaskan fungsi dari submenu Document Preferences. Submenu Document Preferences ini adalah bagian yang digunakan untuk memilih gaya sitasi. Jadi biasanya ada yang menggunakan gaya sitasi APA, ada IEEE, kalau kita mau submit di IEEE, ada yang Aspire, ada yang Nature, Turabian, dan seterusnya. Saya anggaplah saya akan memilih gaya sitasi yang paling umum, banyak digunakan terutama di Universitas Negeri Makassar, UNM, itu gaya sitasi APA. Saya memilih dengan klik tombol APA, kemudian saya klik OK. Oke. Berarti ini pada saat nanti saya menggunakan sitasi dan menuliskan edit bibliografinya, maka itu akan menggunakan gaya APA. Misalnya saya menulis sebuah kalimat ya, anggaplah ini sebuah kalimat. Kalimat ini merupakan kalimat yang saya sitasi dari artikel lain. Artikel ini saya sudah taruh di Zotero. Misalnya kalimat ini, setelah berakhir kalimat ini, maka saya tinggal tambahkan di bagian Add Edit Citation ini. Jadi Add Edit Citation, maka akan muncul submenu seperti ini. Saya tinggal, kalau saya tahu nama penulisnya atau tahu judulnya, tinggal saya ketikkan seperti ini. Misalnya smart apa. Tinggal muncul ya. Sudah muncul ya? Iya. Tapi kalau misalnya yang ini tidak kita tahu namanya, kita tinggal memilih yang tanda panah, kemudian kita pilih Classic View. Classic View ini akan memunculkan tampilan Zotero-nya, isi dari Zotero-nya. Kita tinggal memilih library apa yang kita ambil. Misalnya saya pilih library Kiki Kampus, kemudian saya pilih artikelnya misalnya yang Smart Tourism ini, kemudian saya klik OK. Maka di Microsoft Word akan muncul citasi kita, yaitu Veras et al. Tahun 2020 dan seterusnya seperti itu. Misalnya maaf Pak, ya. Saya potong dulu Pak, ini kan waktunya terbatas ya karena kita mau Jumatan. Ya. Nah mungkin sambil menjawab pertanyaan juga Pak, yang ini ada yang bertanya. Ya boleh. Apakah ketika install Zotero pertama kali itu otomatis terhubung dengan Microsoft Word? Ya, ya betul. Jadi pada saat kita sudah menginstal Zotero, kita buka Microsoft Word, biasanya sudah secara otomatis akan muncul Zotero di menu baru di Microsoft Word. Biasanya kalau memang belum muncul, tinggal di restart saja laptopnya. Setelah itu akan berfungsi dan akan muncul dengan sendirinya. Itu secara otomatis seperti itu. Oke. Baik, saya lanjut sedikit.
misalnya saya menulis satu kalimat lagi, kalimat ini saya citasi lagi. Caranya sama, tinggal klik tombol Add Edit Citation, kemudian memilih artikel mana yang yang kita jadikan citasi. Nah, bisa juga multiple source. Multiple source itu artinya kalau citasi kita lebih, satu kalimat ini kita citasi dari beberapa artikel. Tinggal klik multiple source, kemudian tinggal memilih artikel yang mana. Misalnya ini, kemudian artikel satunya lagi yang ini. Kemudian oke. Maka dia akan muncul seperti ini. Karla Laubut et al. Kemudian Wahid and Suwandi 2022. Ini saya mensitasi dari 2 sumber. Oke, ada juga yang biasanya diminta untuk memasukkan halaman misalnya. Nah, tinggal saya caranya tadi sama, mencari sumbernya dari mana, kemudian bisa ditambahkan page. Misalnya ini page 30, saya klik OK, maka dia akan muncul di NWLS 2018 page 30. Seperti itu. Ada juga yang berbahasa Indonesia, sayangnya di Zotero maupun Mendeley ya pada umumnya itu masih berbahasa Inggris. Jadi tapi kita bisa mengubah secara manual. Misalnya page ini kita ganti dengan hal. Atau ada juga yang gaya kutipan tidak langsung yang kayak menurut Veras et al. Biasanya kalau yang ini yang di dalam kurung itu tahunnya saja. Jadi kita bisa mengedit secara manual dan ini tidak akan menghapus koneksinya dengan daftar pustaka. Jadi kita bisa edit secara manual seperti itu. Kemudian bisa juga yang seperti ini, kemudian ada yang tambah halaman. Kalau sudah selesai, kita tinggal mengetikkan daftar pustaka saja. Bagaimana cara memunculkan daftar pustakanya? Tinggal satu kali klik edit bibliografi, maka semua semua yang kita citasi di bagian sebelumnya di dalam artikel kita itu akan muncul di daftar pustaka. Jadi dia akan terkoneksi secara otomatis ya. Otomatis. Jadi muncul otomatis seperti itu. Langsung. Ya, langsung. Semudah itu ya Pak ternyata. Ya, enak sekali sebenarnya dan akan meringkas waktu kita. Misalnya kita sisip ya, ada artikel yang baru misalnya kita diminta menyisip, ini kita tinggal menyisipkan saja dan tidak perlu ragu akan tidak ada muncul di sini. Pasti akan muncul juga di daftar pustaka. Kalau kita sisip, misalnya saya sisip dari artikel lain ya, saya ambil saja dari sini. Misalnya ini. Oh, jadi sebenarnya tidak perlu menunggu di akhir ya bikin daftar pustakanya, Pak? Enggak perlu, langsung. Bisa masih bisa diedit. Ya. Jadi pada saat saya pada saat saya menambahkan citasi itu akan tersinkronisasi langsung. Iya, akan terhubung langsung. Jadi meskipun sudah dibikin daftar pustakanya, terus kita ada yang edit-edit nih ya Pak, terus nambahin citasi, nanti akan otomatis terupdate juga daftar pustakanya. Betul. Jadi pada saat kita menambahkan daftar pustaka baru, misalkan
dia secara otomatis juga akan menambahkan di daftar pustakanya. Saat kita menyisipkan di sini, yang Basri ini misalnya, saya sisipkan, dia secara otomatis juga akan muncul di sini, di bagian ini. Demikian juga kalau sebaliknya, kalau saya hapus di sini juga akan hilang secara otomatis. Jadi kalau dihapus hilang juga, oke. Hilang juga di daftar pustaka. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kan biasa kesalahan terjadi itu kadang kita menambahkan di sitasi, kita lupa ketikkan di daftar pustaka. Sebaiknya kita hapus di bagian sitasi, kita lupa hapus di bagian daftar pustaka. Kalau seperti ini secara otomatis mengikut. Kita hapus di atas, di daftar pustaka bawah juga akan hilang. Nah, misalnya kita mau ganti gaya sitasi, cukup dengan klik dokumen preferences. Misalnya karena saya mau kirim di jurnal IEEE, maka saya harus ganti dengan gaya sitasi IEEE. Saya tinggal klik IEEE, kemudian OK. Maka dia akan berubah gaya sitasi menjadi gaya sitasi IEEE tanpa kita harus mengetik secara manual lagi. Wah, praktis sekali ya Pak, ternyata. Tinggal dicocokin aja sama aturan dari jurnalnya ya. Dia minta model apa. Kalau memang belum ada, biasanya kan ini dokumen preferences default-nya ini masih sangat sedikit ya. Nah, kalau memang belum ada, tinggal kita manage style, kemudian nanti kita get edition styles. Nah, kita tinggal kita masukkan nama gaya sitasinya apa. Misalnya saya mau ACM, tinggal mencari saja ACM. Kemudian yang mana misalnya saya mau gaya sitasi ACM transaction or algorithm, tinggal klik ini. Maka dia akan masuk di sini. Kita sudah bisa gunakan. Keren. Ya, ada banyak sekali gaya sitasi sih, ada banyak sekali. Di sini ditemukan ada 10.204 styles. Tinggal kita pilih yang mana yang akan kita gunakan. Biasanya sih kalau kita mau mengirim di jurnal-jurnal itu biasanya sih ada kita diminta gunakan gaya sitasi apa, tergantung dari jurnal tempat kita mengirim. Oh ya Pak, ini ada lagi satu pertanyaan di chat. Bagaimana kalau mau edit referensi yang sudah dibikin mungkin ya? Maksudnya mereka sudah bikin referensinya, apakah perlu dihapus atau diedit langsung? Maksudnya apanya yang mau diedit? Mungkin referensinya sudah dibikin dahulu, mungkin bentar ya, untuk Kak siapa nih, Ibu siapa nih yang bertanya? Kak Hanafi. Hanafi Pelu. Kak Hanafi Silawane, iya. Maksudnya begini Pak, misalnya kita sudah input referensi yang kita gunakan, tetapi ada lagi referensi yang baru, apakah kita langsung hapus ataukah ada proses pengeditan yang model baru Pak? Makasih. Tinggal ditambahkan saja Pak, yang referensi yang barunya itu. Jadi tinggal ditambahkan, dimasukkan di Zotero referensi yang barunya. Kemudian nanti pada saat menulis artikel yang digunakan adalah yang baru tersebut, yang lama nggak usah digunakan lagi. Kalau memang merasa tidak dibutuhkan lagi, bisa dihapus. Jadi tinggal di klik kanan saja, klik kanan, diklik kanan saja yang kita anggap tidak dibutuhkan lagi, kemudian nanti ada remove from item collection atau move to trash. Itu tinggal dihapus saja. Iya. Apakah dia automatically atau bagaimana Pak? Pada saat dihapus dia otomatis akan hilang Pak dari Zotero kita. Kemudian yang baru tadi, referensi yang baru tadi, yang asalnya dari yang kita temukan tadi, itu akan kita masukkan kembali, dan itu yang akan kita gunakan kembali di Microsoft Word yang kita akan tarik. Jadi
bisa dihapus, bisa juga tidak dihapus sih sebenarnya. Kalau yang jelas, yang baru itu yang pada saat kita menulis artikel, yang mana yang ingin kita gunakan sebagai referensi, itu saja yang kita pilih. Jadi bisa saja ada ribuan referensi kita di Zotero kita, tapi hanya 10 yang nanti kita pakai di artikel kita, itu tidak ada masalah. Makasih banyak, Pak. Makasih. Iya. Iya. Maaf, Pak Hanafi, Silawannya dari mana, Pak? Kalau boleh tahu. Saya dari Balai Diklat Keagamaan, Universitas apa ya, Pak? Negeri Makassar. Saya lagi Oh, lanjut studi di Negeri Makassar. oh baik. Oke, lanjut moderator. Pak Hanafi. Kaprodinya Ada lagi, Prof. Pak? Basri. Oh, berarti satu angkatan ya, Pak. Iya. Satu circle ini. S3 juga ya, Pak? Iya. Baik. Ini Oke, jadi oke. ini mungkin sekalian Pak narasumber curhat juga karena di UNM ini kan persyaratannya ini sungguh luar biasa. Diharuskan mahasiswa yang menyelesaikan studi itu paling tidak menggunakan Mendeley atau Zotero. Dan persyaratan juga harus punya sertifikat. Jadi terima kasih Pak narasumber dan Ibu Panitia sudah mengizinkan kami untuk gabung. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Pak, Mungkin masih Halo ada. Pak Wahid. Pak, maaf, Ya. ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Apakah daftar Ismail ya? pustaka? Ya, jawab dulu pertanyaan dari di Iya, sini dari karena saya Pak. dulu ya, Pak. Sebentar. Iya, bentar-bentar ya, Pak. Apakah kalau referensi dari skripsi itu bisa dibikin, Pak, di daftar pustakanya kalau skripsi? Biasanya sih kalau dari skripsi, dia tidak akan bisa baca metadata secara otomatis seperti yang saya contohkan tadi yang otomatis, tapi tetap bisa digunakan Bikin sebagai manual, ya? referensi dengan cara manual yang kayak yang contoh pertama yang saya jelaskan. Jadi referensi Secara manual ya, Pak? ya secara manual boleh. Baik, ini waktunya sudah makin mepet nih, Pak, tapi kayaknya banyak yang mau bertanya. Mungkin saya buka lagi ya untuk dua penanya. Ada yang mau bertanya secara langsung kepada Pak Abdul Wahid terkait Zotero. Ya. Ini Pak Ismail Anas, mungkin temannya Pak Wahid. Halo Pak Wahid. Ya, Pak. Apa kabar, Pak? Mantap. Saya belajar banyak hari ini, Pak. Salam Projectnas. Baik, Pak. Saya ikut saja Ibu admin. Saya follow dari tadi. Saya mendengar. Mantap. Terima kasih. Sama-sama, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak Wahid. Mantap. Ya, sama, Pak. Semoga materinya bisa di-share panitia. UNM. Iya, Ya, Pak. Bapak Ibu sekalian, itu ada kami share linknya, bisa diisi untuk absensi, dan juga di grup WhatsApp nanti akan di-share juga materi-materinya ya. Ya. Jadi jangan Terima khawatir. kasih. Amin, terima kasih. Nanti juga Iya, rekamannya, sama-sama. don't worry, nanti bakal di-share juga supaya ilmunya juga bermanfaat ke depan. Masih, ya, betul. Ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya dari Kak Kiki? Atau peserta lain? Nge-include sih Pak, kemarin kan ada link yang kami bagikan ya Pak dari Kiki Rizky Kampus, menyertakan nama dan lain sebagainya. Nah di sini Kiki memberikan satu pertanyaan, apa kendalanya, salah satu sitasi dan lain sebagainya sudah terjawab sama Pak Wahid tadi dengan jelas dan sangat rinci, dengan waktu yang sedikit ya lumayan singkat, ya mepet, tapi bisa dijabarkan secara singkat dan bisa didapat inti dari Zotero ini. Tapi mungkin terakhir Pak, yang menjadi pertanyaan dari semua peserta, untuk pencarian artikel kali ya Pak, mungkin bisa dicontohkan satu cara supaya bisa mendapatkan artikel-artikel dengan baik, apalagi khususnya untuk S1. S1 itu kendalanya di sana, Pak. Mereka terkendala dengan mencari artikel yang reputable. Mungkin demikian, Pak Wahid. Ya, baik.
Jadi biasanya sih kalau kita butuh artikel, butuh referensi, itu kita merujuk saja ke artikel. Kalau yang nasional, kita biasanya harusnya sih mengambil dari jurnal-jurnal yang minimal terakreditasi secara nasional. Kalau kalau artikel internasional itu minimal kita merujuk kepada artikel yang terindeks secara internasional dan bereputasi. Ada dua acuan yang bisa kita jadikan tempat mencari artikel. Kalau jurnal nasional itu biasanya kita harus lihat dari Sinta. Jadi cukup kita tinggal mengunjungi Sinta ke .kemdikbud.go.id/journals. Di situ akan muncul Sinta 1 sampai Sinta 6. Sebenarnya sih ini butuh waktu juga untuk mendemokan, tapi karena kita tidak punya waktu, saya hanya menjelaskan saja. Di Sinta 1 ini adalah jurnal-jurnal yang cukup bereputasi. Jadi kalau kita ngambil dari Sinta 1 dan Sinta 2, berarti artikel itu sudah dijamin kualitasnya cukup bereputasi. Kalau Sinta 3, 4 sampai 6 itu biasanya jurnalnya artikel yang ada di dalamnya itu adalah artikel yang cukup standar saja. Nah, tapi bisa diakui juga karena dia sudah terakreditasi. Kemudian kalau jurnal internasional itu biasanya kita kalau di Indonesia kita merujuk sama lembaga pengindeksnya Scopus. Kalau dia sudah terindeks Scopus itu berarti jurnal itu cukup bisa diterima. Biasanya kita bisa melihat menggunakan jurnal metrik, namanya itu ada di simagojr.com. Jadi kita tinggal kunjungi di situ, kemudian mencari jurnal-jurnal yang kita dapatkan misalnya, itu hanya untuk cross recheck saja. Jadi biasanya sih kalau saya tetap mencari artikelnya itu dari Google Scholar, karena itu yang paling besar media pencarian yang paling besar. Setelah saya dapatkan dari Google Scholar, dapat artikelnya, dapat nama jurnalnya, baru saya cek kembali di SimagoJR. Kalau dia terdaftar di SimagoJR, berarti ini cukup bagus untuk kita jadikan referensi. Atau kalau jurnal nasional, saya cek di Sinta, nama jurnalnya di Sinta, nama jurnal penerbit artikel tersebut di Sinta. Kalau ada di Sinta berarti dia terakreditasi secara nasional. Berarti cukup bagus untuk kita jadikan referensi. Itu saja. Jadi awal pencariannya tetap gunakan Google Scholar karena kita butuh memasukkan kata kunci yang cukup luas. Setelah kita dapat artikel dan nama jurnal tempat kita dapat itu, baru kita cross check apakah di Sinta atau di Scopus atau di Simago. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Abdul Wahid atas pemaparannya hari ini. Pasti Ini sudah mau sholat Jumat di sini, Kak Jiha. Iya, sudah mau jadi. Terima kasih banyak atas partisipasi para peserta dan saya kembalikan ke Kak Kiki. Ya mungkin ya dari saya mungkin cukup sekian ya karena terlimit sama waktu juga sudah mau azan ini sholat Jumat untuk daerah waktu Indonesia Tengah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih banyak Pak untuk ilmunya sudah mau berkunjung di Kikam. Jangan bosan untuk ya mungkin kedepannya akan ada kolaborasi lagi supaya ilmunya juga tersebar. Semoga ilmunya yang Bapak berikan di sini sangat bermanfaat ke depannya dan bernilai amal jariah. Amin. Ya, amin. Mohon maaf atas kekurangan selama webinarnya, Pak. Ya benar. Iya. Ya, saya juga terima kasih sudah dipercaya untuk berbagi di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, baik, Pak. Baik, para peserta bisa meninggalkan webinar. Terima kasih. Baik, saya izin
ya meninggalkan room ya karena mau sholat Jumat juga. Boleh, Iya, Pak. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Banyak. sebelumnya. Ini dari peserta semua dia ya Kak Ji. Ini pesertanya bukan dari Sulawesi saja tuh? Apa bagaimana? Semua. Ini Kak Ji ya tercampur-campur nih antara Sulawesi Selatan sama bagian Panitia Jawa. sudah bisa live kah? Karena Iya, Jumat. silakan. Oh, Pak Hanafi ini temannya Pak Dodi bukan Pak dari Sorong? Bukan ya? Bukan. Saya di Balai Diklat Agama Makassar. Oh, baik. Berarti angkatan Angkatan 2000 berapa, Bu? 2000 berapa ya? 2020, Pak. Oh, saya 2018. Ah, senior. Semangat, Pak. Awet-awet, Pak. Ya, Pak. Ibu bisa pamit live ya karena Jumat. Silakan, Pak. Silakan, Makasih, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ji, mungkin izin live juga. Kembali aktivitas ya. Terima kasih Kak Dia sudah mau menjadi moderator di Kikam ya Kak Ji. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih semuanya. Iya. Oke, Boleh baik. nih, Saya iya di bagaimana end. Kak Ji? Boleh di end. Iya, saya Endi. Iya, terima kasih untuk semuanya. Ini yang komen-komen semua, terima kasih apresiasinya. Oke, saya end ya. 3, 2, 1. Bye-bye.